Pras, kamu di mana? Saya lagi di luar, Pak. Ada apa ya, Pak? Ajeng lagi di mana sekarang? Beliau sekarang sedang di rumah sakit, Pak. Rumah sakit. Siapa yang sakit? Ya, katanya Bu Ajeng selalu khawatir dengan kesehatan Pak Bas. Makanya beliau langsung nanya ke dokternya, mencari solusi supaya Pak Bas itu cepat sembuh. Itu aja sih, Pak, kegiatan beliau hari ini. Habis ini saya akan menjemput beliau, Pak. Nggak mungkin lah. Sebenarnya aku juga belum percaya sepenuhnya sih sama Pras. Oke. Pokoknya kamu pantau terus kemana Ajeng pergi. Kemanapun dia bergerak, kemanapun dia melangkah, sama siapa dia ketemu, ngapain aja. Oke Pras, kamu paham kan itu? Siap, Pak. Oke. Sampai sekarang suami aku nggak tahu kalau kita punya hubungan. Dan yang ironisnya dia malah nyuruh kamu untuk mata-matain aku. Ajeng, aku nggak mungkin lah ngianatin kamu. Kamu lakukan aja apa yang disuruh suami aku. Kamu ceritakan semuanya. Jangan sampai enggak, nanti dia curiga. Siap. Dokter bertahan ya. Oh iya sus, tadi tuh dokter Romeo sempat kebentur kepalanya. Tolong dicek ya. Baik, Mbak silakan tunggu di sini dulu ya. Sebenarnya Romeo kenapa sih? Apa jangan-jangan dia habis minum minuman keras ya? Gak mungkin dokter Romeo minum minuman keras. Iya, walaupun tadi dia sempat gak sadarkan diri ya. Sebenarnya kalian tuh habis dari mana ya? Bukannya kamu harus ngerjain proyek taman? Udah selesai, Pak. Saya memang ada janjian sama dokter Romeo untuk ke pasar malam. Tapi saya yakin sih. Romeo tuh pasti dia mabok kok. Orang jalan aja poyongan, terus kayak gitu dia mau nganterin kamu ke pasar malam. Mendingan kita tunggu diagnosa dari dokter aja ya, Pak ya. Sambil nunggu, saya anterin kamu pulang ke rumah ya. Kamu pasti capek kan? Saya nggak mau, Pak. Saya masih mau di sini. Saya akan nungguin dokter Romeo. Yasmin, rumah sakit ini milik keluarga Cakradinata. Udah pasti Romeo akan ditangani sangat baik oleh tim medis. Jadi kamu nggak usah khawatir. Saya tetap nggak mau. Saya akan tetap di sini. Saya mau pastiin dokter Romeo baik-baik aja. Kayaknya yang ada di pikiran Yasmin itu cuma Romeo deh. Kalau aku yang ada di posisi Romeo, kira-kira Yasmin bakal sepanik ini nggak ya? Apaan sih nih? Dari tadi feeds aku isinya foto Yasmin semua. Sampai capek aku ngeblokinnya. Gak ada satupun komentar yang ngenakin mata aku. Semua isi komentarnya gak hujat aku. Awas aja kamu Yasmin. Karangga baik sama Yasmin. Romeo juga. Dan sekarang Mama ikut-ikutan baik sama Yasmin. Tante buang HP ya? Kedengaran dari luar Tante marah-marah. Tante cuma lagi bad mood aja Kayla. Kamu keluar dulu ya. Sini HP-nya. Tapi Tante jangan marah-marah terus. Tante lihat deh. Tante Peri itu baik banget sama Kayla. Apa sih bagusnya Yasmin? Sekalian aja seluruh dunia suka sama Yasmin. Ada apa sih sama keluarga ini? Kenapa semuanya pada suka sama Yasmin? Tante jangan cemberut dong. Dah Tante.
Ya Allah ya Karim, siapa megang hidup dan matiku, aku mohon kepadamu ya Allah. Berilah kesembuhan kepada Dr. Romeo, seorang hambamu yang taat dan sangat aku sayangi. Angkatlah sakit yang deritanya dan sembuhkanlah penyakitnya. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku memohon. Maka kabulkanlah doaku ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kamu harus bangun, Romeo. Aku khawatir banget sama kamu. Aku takut kamu kenapa-napa. Kamu bangun ya. Romeo, kamu harus bangun. Jangan tinggalin aku, Romeo. Kamu gak apa-apa? Aku nggak kenapa-napa kok. Kamu dari tadi nungguin aku? Udah. Kamu gak usah nangis lagi ya. Aku gak apa-apa kok. Kamu gak usah khawatir ya. Udah, jangan nangis lagi. Aku takut kamu kenapa-kenapa, serius. Aku khawatir banget sama kamu. Ya, maafin aku tapi aku benar-benar gak apa-apa, Yasmin. Udah ya. Enggak. Kamu kemana? Enggak, kamu nggak boleh kemana-mana ya. Kamu di sini aja. Oke. Romeo, lu gimana sih? Lu tahu nggak itu bahaya? Apalagi lu bawa Yasmin. Yasmin itu baru sembuh. Terus kalau sampai nanti dia kenapa-napa, emang lu bisa tanggung jawab? Pak, udah dong Pak. Kamu jangan marahin Dr. Romeo dulu. Dia juga baru aja bangun. Iya ngerti Yasmin, tapi Romeo ini harus dikasih tahu supaya kejadian kayak gini itu nggak akan terulang lagi. Lu sadar kan? Cara nyetir lu itu bahaya. Tapi udah dong Pak. Kamu jangan marahin Dr. Romeo. Kan bisa diomongin baik-baik. Ya udah Romeo, sekarang lu kasih tau ke gue. Kenapa lu kayak gitu? Lu mabok ya? Gue udah bilang sama lo, Mas. Gue gak mabuk. Dan gue gak mungkin mabuk sama nyetir. Tapi gue liat sendiri kok dari belakang. Cara nyetir lu tuh kayak orang mabok. Jadi lebih baik lu kasih tau gue. Mas, gue juga gak tahu, Mas. Gue tadinya baik-baik aja, terus tiba-tiba gue ngerasa kalau mata sama kepala gue berat banget. Dok.
sama kamu ya. Aku nggak tahu kenapa bisa jadi begini. Tapi yang pasti aku akan cek kondisi badan aku ya. Aku mungkin aja salah makan atau salah minum. Iya. Udah kamu tenang aja ya. Romeo pasti akan menemukan zat itu di dalam tubuhnya. Tapi yang jelas dia nggak akan tahu kalau aku yang sudah meminta OB untuk melakukan itu semua. Kamu lebih baik banget sekarang ya. Kan kamu juga kondisinya belum pulih. Kamu istirahat aja di rumah. Kamu gak usah nungguin aku, Yasmin. Yasmin, kamu dengar sendiri kan tadi Romeo bilang apa? Dan kamu juga udah lihat kondisi Romeo itu baik-baik aja. Jadi lebih baik kamu pulang dan biar saya nganterin. Enggak, aku masih mau di sini aja. Yasmin, kamu lebih baik pulang. Tapi kali ini aja, kamu ikut Mas Rangga. Apa dokter nggak tahu ya? Kalau aku selama itu nggak nyaman sama Pak Rangga.